Kalau yang itu pas roda nanti bisa bergerak. Karena ini sudah menggunakan roda omni. Dan sebagai kawan-kawan yang sudah mengidentifikasi roda ini dan itu sudah pernah ada yang menemukan di supermarket saya memang jarang menemukan ini di supermarket karena di sebagian yang punya mobil itu menggunakan roda ini. Ya, tapi ya itu paling biasanya pakai omni wheel biasanya. ya jadi ya. Karena kalau tidak pakai ini omni. Tapi di sebagian supermarket atau pembeli yang menggunakan produk yang menggunakan roda ini. Karena mereka itu dia bisa diarahkan kemana-mana. Kalau yang pembeli itu kan roda ini. Kalau ini ya roda ini pasal lebih seperti ini. Tapi kita bisa dorong kemana-mana. Nah, kalau dipasang dengan model ini, model roda omni ini ya, bisa nanti bergerak ke bisa taruh sini dulu. Baik, kita lihat dulu ya. Di sini sudah ada. Ini sudah saya lewat saja ini karena mungkin kita terbatas. Ini materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena durasi materi ini biasanya terbatas atau terpotong kalau sudah ada. Kita langsung saja bisa. Ada namanya komen kalau mungkin ada. Kita sudah bisa tahu dulu apa tentang terkait dengan kalau kita terkait omnibus ya Pak ya. Kalau omnibus akan namanya. Kita lihat. Jadi omnibus itu kalau secara teori ya dia punya servo ya. Di sini dia ada dua layar. Dan yang paling sedikit omnibus itu dia menggunakan satu lapis. Di Purwokerto itu punya yang satu lapis dari aluminium, tapi dia letaknya satu sendiri, atau 1 cm. Dia nggak bisa. Ini menggunakan model otomatis masuk ada roda kemudian dua lapisan kedua layer. Dulu ini kita beberapa ratus ribu bahkan akan begitu terserah juta ya rata program. Sekarang kalau saya itu kan ya satu roda kalau 4 roda itu sudah berapa kali. Tapi pada bagi terbatas sebenarnya saya hanya mengajukan kemudian untuk yang roda aluminium ini ya bahannya kemudian awalnya masuk tapi yang bisa satu layar yang aluminium dan kemudian ini kebetulan punya saya sendiri jadi ini 2 layar dulu saya gunakan kebetulan media kemudian baru sekarang kalau ada terus saya akan jelaskan secara detail apa isi ini. Aku masih itu dulu dan ada di situ ya. Jadi ini roda omni yang kemudian nanti sekali lagi tidak ada rollernya di situ dan desainnya mungkin tidak biasa ya. Dan kalau di situ di IC itu apa ya? Bukan promosi IC marketplace ya, tapi memang saya ambil gambar dari situ ada lagi kalau desain itu belum dilakukan biasanya. Ada lagi apa ya? Sekarang roda ya, yang mana ini sekarang? Mana yang ini? Itu dua layar atau sebenarnya? Dua layar tadi mana? Belakang.
sistem autonomic drive system ini ya, itu caranya adalah dengan menempatkan roda itu secara diagonal ya benar. Tinggal saja sebenarnya dari masing-masing ini ya, kemudian dilipat. Jadi kalau nanti kita membuat model autonomic drive system menggunakan algoritma, kita harus buatnya itu presisi ya. Ini saya tidak potong secara manual, ini dipotong menggunakan laser. Saya yang desain di komputer, kemudian saya hanya tukang potong laser, itu dia potong. Kalau di baru sini saya potong pojok sini, karena kalau ini bracketnya saya letakkan menempel di sasis, maka roda ini akan menyangkut. Kalau lihat ya, roda ini di atas berada di atas dari ini, atau di luar dari bracket yang wanita. Karena kalau saya tampil di sini bracket wanitanya, maka akan nanti nyangkut ke sasisnya. Karena kalau yang tidak saya di sini itu dipotong, saya potong. Ini kebetulan adalah cadangan, jadi belum saya potong. Waktu itu memang tidak saya potong. Karena saya hanya punya ini, yang dua lagi itu dia akan dipakai oleh saya ketika di tahun 2023. Karena saya tidak punya lagi, dan kita memasang lagi perlu waktu. Jadi saya ambil cadangannya dan saya beri spacer di sini. Ya di spacer lagi. Spacer kuningan ya, dengan posisi. Jadi saya pasang spacer ke bracket. Bracket bilang. Jadi motornya yang ke bracket, kemudian bracketnya ke sasis ini menggunakan dari sini dan yang ada di gambar itu. Kemudian untuk menggunakan model autonomic drive system ini kita bisa menggunakan satu objek, satu lagi ada yang namanya nangkring. Meski kalau mencari dan itu berbentuk seperti apa? Tadi ada di gambar itu dulu. Saya bisa cari di sini nggak? Biar kalian bisa lihat. Rizky bisa cari di situ, saya cari di sini. Untuk maaf sekali lagi ini saya dari jenis juga mbak panasan di bawah sini. Saya coba buka jendela di sini juga. Bentar ya. Untuk autonomic drive system itu bisa menggunakan ini mechanism wheel ya, ini ada historinya. Dan kalau mechanism wheel itu peletakannya tidak perlu harus diagonal seperti tadi ya. Jadi dia mechanism wheel itu lebih fleksibel. Dia cukup dipasang seperti ini. Mana gambar? Ada harganya lagi ya. Nah, bentuknya seperti ini rodanya. Ini ya. Beda kan? Bukan hilang. Nah, gambar seperti ini. Bentuknya seperti roda biasa, tapi ada roller di sekelilingnya itu ya, dengan sudut mungkin 45 derajat juga di situ. Saya tidak tahu persis sudut dari rollernya itu berapa, tapi kurang lebih mungkin 45 derajat. Dan kalau dipasang di robot tidak perlu membentuk silang seperti tadi ya. Jadi dia cukup dipasang seperti ini. Nah, baterainya 18650 nih kayaknya. Jadi cukup dipasang seperti ini, seperti roda robot biasa. Kemudian nanti dia bisa bergerak diagonal ya. Kalau tadi kan untuk keperluan dia bisa bergerak hampir ke semua arah kecuali arah atas dan bawah, karena dia tidak bisa terbang nih robotnya. Jadi dia bergerak ke semua arah secara horizontal, tidak bisa vertikal. Maka untuk peletakannya tadi harus menggunakan mode ini tadi. Jadi di masing-masing sudut kemudian bisa tempatkan roda ini, dan roda nanti terhubung masing-masing ke motor. Di situ ya penjelasannya. Dan gaya masing-masing nanti antara roda ini bisa diubah-ubah. Maksudnya kalau misalkan kita ingin menggerakkan robot ini ya, maka di depan ya ada saya pasang di kamera di depan. Tapi saya tidak ada kamera. Ini kalau dia mau digerakkan ke depan ini ya, ini bukan berarti dia naik ke atas ya, tapi sudah ke depan. Kemudian ini posisinya tidak cukup. Maka semua roda ini bergerak. Tapi kalau misalkan kita ingin gerakan yang horizontal ini, maka hanya bagian yang kemudian bergerak ini hanya begini. Ini
tidak umum seperti robot pada biasanya ya. Kita akan lihat nanti. Dan tadi sekali lagi untuk bergerak model yang unik ini, maka kita menggunakan omnidirectional wheels tadi yang seperti sekarang ada di robot ini. Dan tadi yang juga satu menggunakan mechano wheel. Saya tidak punya mechano wheel jadi tidak bisa menyontohkan. Karena harganya cukup mahal masih ya. Tadi 799.000 untuk mainan yang kecil segini kayaknya. Paketnya tadi. Nah, ini. Iya. Iya, harusnya kampus belikan ini nih. Busuk yang ini aja belum dibelikan, bang, apalagi nih. Ya, jadi saya masih menunggu itu. Kita masih berharap di pertemuan-pertemuan kita terakhir itu masih ada waktu untuk kemudian kita praktekkan ini robot berodanya. Tapi saya tidak bisa berharap banyak. Mudah-mudahan saja ada kesempatannya ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, kita akan gunakan yang omnidirectional wheels ya. Kita tidak gunakan mechano wheel karena apa? Karena saya tidak punya. Jadi saya tidak punya mechano wheel, karenanya saya tidak bisa menyontohkan yang model robot yang menggunakan mechano wheel itu. Jadi kita hanya menggunakan ini dan secara teori kurang lebih sama seperti tadi ya. Jadi ditempatkan di masing-masing sudut 45 derajat. Nanti tergantung ya. Kalau ini tadi saya tidak pangkas bagian pojok-pojoknya karena memang ini dulu hanya akrilik cadangan. Yang akrilik yang sebenarnya yang aslinya itu dipakai oleh tim robotika. Jadi saya tidak ambil lagi di situ. Nah, kemudian kita lihat. Nah, itu dia holonomic drive-nya, holonomic drive ini. Saya punya videonya ini, ada nggak? Jalan nggak? Saya ambilkan di sini aja ya. Langsung. Temuan 12 ya. Nggak ada videonya. Ini chassis robot yang ini yang sekarang saya pakai bagian atas ini ya, penutup ini ya. Sebenarnya bagian bawahnya itu kemudian saya pangkas. Ini bagian tutupnya nih. Ini bergerak maju mundur, kemudian dia bisa geser kanan, geser kiri. Ini yang mungkin agak unik ya daripada robot yang biasanya itu. Kemudian ini berrotasi atau berputar kanan kiri. Nah, ini yang diagonal ke kanan dan mundur ya. Ini maju depan kiri dan mundur belakang kanan. Maju mundur, kemudian geser kanan, geser kiri ini, kemudian rotate right, rotate left ini, kemudian maju serong kanan, mundur serong kiri, dan maju serong kiri, mundur serong kanan. Bisa dibayangkan ya, sudah ya bergerakannya ya. Nah, ini gambarannya. Nanti kita akan coba lihat. Nah, ini kalau lihat dari komponennya ya. Tapi komponen yang ada di slide atau di video ini sudah berbeda dengan yang ini. Bedanya hanya susunannya aja. Isinya kurang lebih sama. Yang berbeda salah satunya adalah baterai. Kemudian ini kontrolernya. Kalau yang tadi di video terakhir tadi ya, itu dia masih menggunakan, atau nanti di slide itu masih menggunakan Arduino Mega 2060 biasa yang besar bentuknya ya. Sekarang yang ada di sini yang kita praktekkan di semester lalu, yang Arduino Mega Pro Mini. Jadi bentuknya sudah lebih kecil, lebih ringkas. Tapi di tim robotika masih menggunakan Arduino Mega yang sama persis dengan yang ada di slide seperti tadi ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan sambil diinterupsi saja ya. Ini alhamdulillah ada angin di depan sini. Baik, kita lihat apa yang diperlukan. Nah, yang pertama chassisnya ya. Chassisnya ini bisa menggunakan akrilik, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan, kalau tim robotika tahun berapa, 2017-2016 itu dia pakai besi. Nah, tapi karena terlalu berat, 2022 saya kembalikan ke akrilik. 2023 itu kawan-kawan lebih kreatif lagi, dia bikin dari kayu. Bagus, nanti kalau ada kesempatan insya Allah minggu depan saya bawa yang punya tim robotika itu. Dia bikin dari kayu ini, dari triplek atau multiplex. Jadi model yang sudah ada kemarin yang ada di gambar ini ya, dia ikuti. Tapi lebih bagus daripada yang ada di situ, karena ini kan bentuknya kaku kan biasa, kan lebih bagus. Jadi chassisnya kayu. Nah, ada juga yang menggunakan aluminium. Nah, kalau di akrilik memang relatif lebih ringan ya daripada menggunakan multiplex atau kayu itu, tapi memang lebih kuat kayu.
Cuman nanti kalau di ke depan ya kayu kadang-kadang kalau tidak bagus menyimpannya nanti rayap yang menyerang ya. Baik, kalau di sini sementara yang ada di gambar itu kan ada roda, kemudian ada motor, ada regulator dan lain-lain. Tapi saya akan jelaskan yang ada di depan sini aja ya, biar tidak apa sih, berlainan antara nanti yang dilihat di sana dengan yang di sini. Tapi sama aja kalau pertama itu motor. Ini kalau di kita jalankan ini ya saatnya, biar kawan-kawan bisa lihat. Ini satu-satu ya. Nah, ini Arduino Mega. Saya bawa. Saya biasa bentuknya bisa dari ini. Bisa seperti itu juga ada bisa dari Arduino Mega. Dan sekarang ada dua Arduino Mega Pro Mini. Jadi Pro sama 250, tapi dia Pro Mini, jadi bisa semuanya kecil tapi kalau yang ini Mega biasa itu ini satu sisi ini satu baris gitu ya, kalau ini kan satu baris satu sisi kan dua, jadi bisa lebih hemat tepat. Nah ini bagian ini sangat lagi dulu dari suku. Kenapa ini berubah desainnya? Karena waktu mau bapak itu kita ngomongnya terlalu lama. Kayaknya punya saya ini dipelajari oleh robot cabut semua dipasang di basis untuk robot. Jadi kemudian pada saat sudah ada komponen yang baru itu saya ambil lagi, kemudian dipasang lagi guys. Kalau
dari hasil tes awalnya belum biasa. Rasanya Pak, dia bisa jalan sebentar, tapi habis itu bisa dibuang. Sama juga itu. Yang spesifikasinya itu 12 volt, 26 ampere. Kalau saya pakai 14,8 tadi, itu potongnya dibuang. Tapi jalan beberapa menit, itu dipakai. Karena ya, saya gunakan di laptop. Nah, jadi kayak waktu itu ya, waktu itu karena baterainya 14,8, motornya 12 volt, maka harus diturunkan. Penurunannya itu menggunakan yang namanya U-back. U-back itu apa? Saya selalu tidak hafal ini namanya. U-back itu adalah ini saya cari di Google. U-back stand for, ada juga yang menamakan Universal Basic Education Commission, tapi bukan ini ya. Ini bukan ini. Ini di mana nih? Nigeria ya. Tapi bukan itu yang kita maksud U-back. Ini adalah ini. Nah, Universal Battery Eliminator Circuit. Jadi ini adalah komponen yang kemudian bisa mengurangi tegangan baterai yang diberikan di inputnya dan menghasilkan tegangan stabil di output. Jadi sekali lagi ini baterai yang saya gunakan sebelumnya itu menggunakan baterai 14,8. Kalau saya pasangkan mesinnya ini juga, karena saya menggunakan U-back 12. Jadi dua driver ini disuplai dari tegangan output U-back 12. Dua satu U-back ini disuplai dari jadi dua motor disuplai oleh dua motor lagi disuplai oleh. Jadi karena kalau satu motor ini disuplai
jelaskan karena saya sudah tahu pasang di robot kemarin yang kita gunakan untuk mengetes sensor tersebut. Saya tidak pasang di sini. Nanti kita gunakan lagi di sini. Ini buat papan. Kenapa semua masih ada? Masih tutupnya ya. Karena itu kalau orang bikin roti itu kan ditutup ya, bos. Iya, bisa ada nama itu. Dia masuk di mungkin kalau orang-orang barat itu memberi namanya sesuai dengan kayak pasang di ada dulu orang misalnya ada yang kopi namanya es krim. Ada lagi apa aja yang itu seperti buah-buahan kayak apel gigit ya, jadi ada yang kemudian menggunakan yang besar. Ini saya gunakan yang lebih besar. Yang di situ itu kecil, tapi yang saya pasang di sini lebih besar. Sebenarnya boros ini, tapi karena ada ini yang ini sudah. Baik, ini adalah koneksi tiap pin ya. Nah, kalau di komputer itu biasanya saya mempercayakan bahwa yang putih kemudian memasangkan kabel satu. Karena padanya biasanya yang komputer itu yang utility kalau masang. Di tahun 2002, karena kan listrik itu lama dari tahun 2018, 2019, 2021, 3 tahun itu tidak. Jadi 2002 yang pertama kali merakit robot lagi itu kawan-kawan di robotnya ada salah satu yang saya bayangkan mengisikan UDP karena mata saya dulu tidak bisa melakukannya atau menurutnya di sini. Jadi kalau kita dulu punya pada operasi pada 2020. Kemudian yang 2023 kemarin itu saya minta tolong lagi karena kayaknya sudah skripsi ini tidak lagi di nomor yang sudah intens. Jadi saya pertanyaan lagi karena tahun 2022 kemudian kita belajar memang ini sudah saya suruh untuk mengisikan. Ini kalau orang kita saya bawa ya bertraining ini itu kalau dulu tidak ada ini contohnya masih sedikit ya koneksinya itu yang dari slide kemudian dihubungkan dengan kontroler. Kalau yang di kita ini masih banyak lagi komponen yang kemudian menghubung ke mikrokontroler. Jadi kalau saya lihat ini jelas itu kalau saya sendiri masangnya lama gitu. Kalau masih bagus dia bisa dia teliti juga. Itu nyaris tidak satu itu dari koneksi yang salah. Jadi koneksi dua mana, koneksi ke sisi mana, koneksi ke mana. Karena nanti ada koneksi PWM ini sampai bawah. Dan itu nanti dihubungkan ke pintu 2, 3, 4, 5. Jadi nanti ada dan juga selanjutnya. Ya, jadi koneksinya nih. Jadi satu level ini di sini ada 6 pin. Berarti sudah ada 26 pin yang mengunci ini. Dulu nanti yang lain-lain ya. Jadi kebetulan kemudian tidak ada sensor yang dihubungkan ke mikrofon ini hanya ada. Saya duduk dulu sebentar. Nanti akan saya kan ini ke komputer ya. Baik, kita lihat. Aduh, alhamdulillah sudah ada anginnya. Nah, ini ada tabel kebenaran kalau nanti kita memprogram si driver ini, namanya Monster Driver 30 ampere. Dulu namanya IMS 30A. Kalau untuk arah putarannya hanya 2 ya, searah jarum jam dan lawanan jarum jam. Nanti kalau kita beri data 00 ataupun 11 di drivernya itu, di input drivernya input untuk arah putarannya, maka nanti akan menghentikan putaran motornya, tidak berputar searah jarum jam, tidak berputar berlawanan jarum jam di sini. Kan kita lihat ya. Tadi yang sementara ini tadi saya jalankan nih. Nanti kan kita lihat programnya. Nah, ini akan kita matikan dulu nanti. Kita lihat. Nah, ini tabel kebenarannya. Sebenarnya ini berawal dari ini aja ya, dari satu yang 2 baris paling bawah itu searah ataupun berlawanan jarum jam. Kemudian dari situ akan kita kembangkan, atau ini kebetulan memang sudah saya amati ya. Karena memang waktu 2014 sampai 2019 itu kan saya mengotak-atik ini.
Paling tidak berapa tahun ya saya mengutak-atik ini? Hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun, 4-5 tahun. Jadi oleh pembimbing memang diminta sedetail mungkin. Torsi motornya berapa, kemudian diameter rodanya berapa, hubnya berapa, kemudian berapa bebannya, itu semuanya didata dan didetailkan dan ditulis di dalam laporan penelitiannya. Untuk kemudian jadi bahan gitu ya. Kalau kecepatannya sekian maka berapa. Nanti untuk mengukur real time apa tidaknya juga sebuah proses di robot itu juga bisa digunakan ya dengan spesifikasi yang sudah kita ukur terlebih dahulu sebelumnya ya. Nah, ingat ya, 01 searah jarum jam, kemudian 10 itu berlawanan jarum jam. Ini untuk driver motor ini. Jadi di sini di driver motor, saya balik ke driver motor dulu ya. Nah, saya balik sini. Nah, ini motor nih ada nanti positif negatif ini sudah saya beri warna merah dan hitam untuk membedakan yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan kebalik, nanti program yang sudah kita tentukan tadi yang 10 kemudian tadi berlawanan jarum jam, kemudian 01 searah jarum jam itu akan kebalik. Jadi harus kita taati dulu ininya ya aturannya. Jadi di sini ada warna-warna merah, ada warna hitam di sini untuk menandai motor ini positif negatifnya ada pin-pinnya. Kemudian kalau tadi ini juga ini driver motor yang 30 ampere ini ada positif negatifnya gitu. Jadi jangan sampai nanti kebalik-balik ya. Akhirnya nanti tabel kebenarannya tidak terpakai ya. Jadi misalkan di Yuda itu bikin robot, kemudian tabel kebenarannya sudah tadi, nanti saya dimencak-mencak, wah ini bapak ini bohong nih. Kenapa bohong? Karena pada saat saya coba pak 10 itu bukan berlawanan jarum jam, tapi searah jarum jam. Tapi ya dulu lihat, ini posisinya benar tidak dulu, positif negatifnya. Kemudian di drivernya positif negatifnya juga harus diperhatikan ya. Yang ada di slide itu ya, itu ada positif negatif di input untuk input baterainya ya. Kemudian positif negatif untuk output ke motornya. Itu kan ada output A, ada output B. Nah itu yang harus dicermati baik-baik. Jangan sampai nanti kita menyalahkan orang lain yang sudah melakukan pengukuran misalkan gitu ya, ada tabel kebenarannya, gara-gara kita salah pasang atau kebalik, kemudian kita protes, wah dan menyalahkan orang. Jangan gitu. Kita teliti dulu, kita konfirmasi dulu kira-kira apa yang kemudian berbeda. Kemarin, nah ini saya cerita dulu dari kemarin. Kemarin saya mencoba bersama mahasiswa di Banjarmasin mencoba komunikasi namanya LoRa. LoRa itu bukan Laura ya, tapi LORA. Itu minggu sebelumnya itu sudah datang juga pada sebelum bawa barang yang sama. Mencoba program yang sudah ada di sini tidak ada. Ada di forumnya itu tidak ada. Ini saya sudah bertanya sudah tahun yang baik. Coba masuk ke satu channel yang di situ ada apa tadi. Terus saya pernah lihat di situ dia sudah coba jalan sederhana aja. Tapi waktu itu memang tidak coba oleh manusia. Kemarin ini sebuah lagi saya dan saya coba lihat aplikasinya di kemudian didownload dari orang Bali itu dan sudah saya coba dan mau. Tapi dicoba lagi ke LoRa itu apa mungkin kita yang tidak ada gambarnya. Cara aja di sini ya. Nah bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya kurang lebih ini ya, yang ini. Kecil kok bentuknya. Nah kurang lebih ini. Tapi serinya bukan E22, E232 apa 233, saya tidak ingat persis. Ini adalah alat komunikasi yang kemudian bisa menghubungkan dua titik dengan frekuensi 900 MHz. Ini tidak
tidak, mungkin berbeda dengan seluler ya. Seluler itu masih ada nggak yang 900? Mungkin masih ada sebagian ya, Bal ya. Seluler itu masih ada yang 900 MHz namanya frekuensinya. Karena sudah di atas 1000 ya ini ya frekuensinya. Betul. Coba kita lihat. Ya, ini ya. Di Indonesia katanya sudah 1800 dan 900 dan 2300 2,3 GHz. Nah, ini sudah segitu ya ini frekuensinya ya. Kalau tadi Silora itu hanya menggunakan yang ada yang 300, ada yang 400, kalau tidak salah. Ini yang 900 yang kemarin dicoba. Jadi sudah jalan kemarin itu. Jadi maksud saya tadi kalau kita misalkan mengandalkan ChatGPT untuk kemudian mencoba barang-barang yang aneh seperti ini, ataupun tadi kita coba untuk robot kita tadi ya, itu kadang-kadang tidak serta-merta bisa diandalkan. Jadi kalau misalkan di ChatGPT itu para Abi misalkan mencoba ChatGPT untuk kemudian menjalankan driver motor yang S330 ini, 30 ampere ini ya, itu dicari keluar programnya, dimasukkan ke Arduino, dikompil, jalan, no error di situ ya. Tapi pada saat dicoba tidak bisa menggerakkan ini. Karena apa? Karena kadang-kadang kita perlu cari tahu dulu dia terhubung ke pin mana, kemudian dia berfungsi secara individual tidak. Makanya ini nanti kita akan coba. Tidak bisa kita langsung mencoba tabel kebenaran ini tadi ya, langsung keseluruhan ini. Misalkan nih, langsung kita program semua kiri depan belakang, kanan depan kanan belakang, nggak bisa. Satu-satu. Jadi kalau misalkan kita mau coba tadi kiri depan dulu. Misalkan ya, ini hanya kita coba belum gerak maju ya. Kita hanya menggerakkan salah satu motornya dulu, kiri depan misalkan tadi. Ini programnya misalkan gini. Kebetulan ini masing-masing motor terhubung motor 1 ke pin 22, 23 dan seluruhnya sampai di pin 29. Kemudian PWM-nya itu ke pin 2, kemudian pin 3, pin 4 dan pin 5. Ini sudah saya tandai pin PWM depan kiri, belakang kiri, depan kanan, kemudian belakang kanan, semuanya sudah ditandai di sini. Kemudian ini untuk setupnya ya, semua pin itu di setting untuk output, termasuk juga PWM. PWM-nya ini juga di setting sebagai output ya. Kemudian ini coba motornya akan kita lebat, lihat ini. Current flow. Nah, di sini nilai PWM-nya saya beri maksimal dulu ya. Kecepatan maksimalnya nanti kita coba kurangi nilai PWM-nya dari 255 menjadi 100 misalkan ya. Akankah itu kemudian membuat si putaran motornya menjadi lebih lambat? Nggak tahu, coba nanti kita coba lihat ya. Kemudian ini digital rate-nya. Untuk motor satunya inilah in A, in B-nya itu 10. Seyogianya dengan kondisi tadi tabelnya ini 10 ya. Mana tadi? Nah. 10. Kebanyakan saya menurunkan. Ya. Nah, kalau 10 tadi kan berlawanan jarum jam ya. Kita lihat, ini sudah disesuaikan tadi ya. Posisi positif negatif dari motornya, kemudian positif negatif di driver EMS 30 ampere-nya ini sudah disesuaikan. Harusnya dengan tabel kebenaran itu kita akan lihat. Kalau kita beri nanti 10 di sini, di A-nya, di B-nya 0, maka harusnya berputar akan berlawanan jarum jam. Saya masuk ke sini dulu ya. Nah, ini tadi sudah saya copy paste ke sini. Nah, saya paste dulu. Ini yang inisialisasi. Ini motornya, ini motor untuk bukan. Ini inisialisasi di microcontroller untuk keperluan arah putaran motor ya. Ini arah putaran motor. Putaran motor. Nanti program ini saya masukkan di LMS ya.
Nah, ini semuanya ya, ini saya tidak copy paste semuanya. Kemudian PWM-nya, ini pin 2, ini pin ya, pin 22, 23, 24, 25. Jadi motor 1 itu pinnya 22, 23 dan seterusnya. Ini motor depan kiri, pin PWM-nya 2. PWM untuk belakang kiri dan seterusnya itu 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Kemudian tipe pinnya untuk motor 1 sampai motor 4 itu